13 tahun lalu, tepatnya 16 November 2010, UNESCO telah meresmikan Indonesia Angklung on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Rasa bangga sekaligus khawatir sebagai bangsa Indonesia ketika kepercayaan ini tidak bisa kita laksanakan dengan baik karena UNESCO memberikan pesan, yaitu angklung harus terpelihara, terlindungi, terpromosikan, dan teregenerasi. Jika tidak, maka kepercayaan itu akan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sebagai para insan pencinta musik angklung, telah banyak melakukan upaya untuk mengimplementasikan pesan tersebut. Tidak hanya sebatas melestarikan secara konvensional, tapi juga mengikuti arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti inovasi dalam bentuk digitalisasi angklung. Digitalisasi angklung dalam bentuk virtual instrumen sudah ada sejak inovasi musik dalam bentuk Musical Instrument Digital Interface atau MIDI, termasuk sound angklung. Dan seiring perkembangan zaman, banyak musisi, produser musik, komposer atau arranger musik khususnya para penggiat dalam bidang angklung telah berinovasi untuk membuat virtual instrumen angklung Padaeng. Umumnya dari beberapa produk yang dihasilkan sudah sangat bagus, namun nampaknya masih belum memenuhi kebutuhan komposisi atau aransemen musik angklung, khususnya untuk orkestra musik angklung itu sendiri, baik dari segi teknik membunyikan, produksi suara yang dibutuhkan, serta kualitas bunyi yang sesuai dengan karakter instrumen itu sendiri. Berdasarkan dari kebutuhan untuk memenuhi permasalahan tersebut, maka dibuatlah virtual instrumen angklung Padaeng dengan nama Caranyora. Caranyora diambil dari bahasa Sunda yang berarti cara atau teknik membunyikan. Nama ini diambil dari permasalahan yang terjadi dari produk yang sudah ada, di mana kekurangannya adalah dari kelengkapan teknik memainkan angklung yang berdampak pada bentuk suara yang dibutuhkan dan beberapa kebutuhan musikal dalam proses berkarya dengan angklung Padaeng. Dalam proses pembuatan karya inovasi ini melalui beberapa tahapan, di antaranya praproduksi. Dalam tahapan praproduksi diawali dengan kajian terhadap produk-produk yang sudah ada sebelumnya. Dan setelah itu menganalisis beberapa kebutuhan sumber daya pendukung seperti menentukan dan memilih alat musik angklung yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Menentukan studio rekaman yang baik dan sesuai pula dengan kebutuhan proses. Mencari dan menentukan jenis mikrofon yang sesuai dengan kebutuhan audio sampel beserta dengan jenis mixer audio recording dan PC komputer yang memenuhi syarat dalam proses rekaman. Kemudian, memilih talent yang memiliki kemampuan dalam memainkan angklung seperti teknik-teknik yang sesuai dengan kebutuhan sampel audio. Dan terakhir adalah teknisi yang memiliki kompetensi dalam IT, recording, serta editing audio. Setelah hasil analisis kebutuhan sumber daya pendukung terpenuhi, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan menentukan daftar teknik membunyikan yang sesuai dengan kebutuhan komposisi dan aransemen musik angklung. Di antaranya, ada beberapa teknik tengkepan, seperti 2 tabung digetarkan, tabung kecil ditengkep, tabung besar ditengkep. Kemudian bentuk getarannya ada getaran panjang, getaran 1 hitungan, getaran pendek, centok atau staccato, kemudian dinamika, crescendo, dan decrescendo. Berikutnya adalah uji coba dan latihan teknik membunyikan angklung seperti pada umumnya memainkan alat tersebut. Disesuaikan dengan kebutuhan sampel audionya. Dan terakhir, dalam praproduksi ini adalah merancang teknik pengambilan audio, penyimpanan file audio, dan sebagainya. Tahapan berikutnya adalah produksi. Dalam tahap produksi tentu akan bisa dilakukan jika dalam perencanaan dan berbagai aspek pendukung sudah siap dengan tahapan sebagai berikut.
setting audio, rekaman audio sampling, penyimpanan data hasil rekaman, proses editing sampel audio hasil rekaman, penempatan audio sampel pada kontak atau mapping kontak, scripting, mendesain tampilan muka layar cover PST, dan uji coba. Baik, kita coba virtual instrumen angklung Padang ini. Karena dibuatnya menggunakan plugin VST dari Native Instrument Contact, maka kita akan membuka kontak. Setelah dibuka, file yang sudah disimpan di sini kita akan coba drag dan kita akan lihat hasilnya. Dan kita akan mencoba membunyikannya dengan menggunakan keyboard controller. Baik, kita coba, akan berbunyi. Dan ini key switch-nya juga sudah berfungsi. Ini untuk double long, kemudian ini ada big long, getaran panjang, kemudian yang small, kemudian ada yang getaran pendek, kemudian ada juga yang staccato, kemudian ada crescendo misalnya. Oke. Baik, selanjutnya akan kita uji cobakan ke dalam digital audio workstation. Kita akan menggunakan Reaper. Kita buka Reapernya, kemudian VST-nya kita akan buka di sini. Kita coba dulu, karena ini menggunakan keyboard controller maka disetting dulu, dan selanjutnya VST-nya juga kita akan tambahkan, dan file virtual instrumennya juga kita panggil. Kita coba. Oke, bisa. Nah, karena ini sudah digital audio workstation, jadi kita bisa berkarya dengan menggunakan Reaper ini. Kita coba.